Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 916 Kekuatan Artefak Dao. Artefak Dao membutuhkan bahan yang berharga, tapi juga diukir dengan rune spiritual kelas 5 dari seorang spiritualis suci. Rune spiritual tingkat 5 dan lebih tinggi dikenal sebagai rune suci. Rune suci juga dibagi menjadi kategori yang lebih besar, menengah, dan lebih rendah. Bahkan rune suci kecil yang paling biasa pun jarang terjadi karena para spiritualis suci biasanya tidak memiliki lebih dari 3 rune suci kecil. Sedangkan untuk rune suci yang lebih besar dan menengah, mereka hanya ditemukan di sekte dan klan yang kuat dengan sejarah yang panjang. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa rune suci yang lebih besar tidak lebih lemah dari rune suci. Namun, ini atas dasar bahwa sebagian besar rune ilahi tidak lengkap. Rune ilahi yang lengkap pada dasarnya tidak ada. Lin Yun bahkan tidak bisa membayangkannya karena dia hanya bertemu dengan spiritualis kelas 4 di alam Xuan Huang. Nilai dari rune suci menentukan kekuatan dan tingkat artefak Dao. Dengan langkanya rune suci, tidak banyak artefak Dao. Bagi kebanyakan orang, artefak Dao adalah mimpi di siang bolong. Tapi pedang pemakaman bunga milik Lin Yun tidak sama. Pemakaman bunga memiliki tingkat yang tinggi dan akan tumbuh dengan bunga yang cukup langka. Cepat atau lambat, makanan itu akan memungkinkan rune suci muncul. Jadi ketika Lin Yun mengamati rune yang bergabung di pedangnya, dia sangat gembira. Setelah membunuh 3 orang, pemakaman bunga jelas menjadi lebih kuat. Hanya selangkah lagi untuk mencapai kekuatan artefak Dao. Lin Yun tiba-tiba ingin mencoba pedang pemakaman bunga dan mengedarkan kedua jurus pedangnya. Ketika dia menuangkan energi asalnya ke dalam pedang, Lin Yun bisa mendengar dengungan yang cemerlang. Seketika, sinar pedang melesat keluar dari pemakaman bunga saat pedang itu melepaskan aura pedang yang sangat besar. Pergi. Kemudian, sinar pedang bergabung dan menembus dinding. Di bawah sinar pedang, sebuah lubang besar dan kasar tertinggal di dinding. Itu hanya serangan biasa dariku. Jika aku memberdayakannya dengan niat pedangku, aku mungkin bisa merobek penghalang itu. Lin Yun menyarungkan pedangnya saat antisipasi di matanya menjadi pekat. Dia tahu bahwa dia masih harus menunggu pemakaman bunga menjadi artefak Dao. Aku seharusnya mengejar para jenius dari alam yang lebih tinggi. Aku ingin tahu apakah ujian telah berakhir. Lin Yun meletakkan pedang pemakaman bunga kembali ke dalam kotak pedang sebelum dia melanjutkan perjalanannya. Ruang dalam penghalang itu sangat misterius dan pada dasarnya adalah dunianya sendiri. Jadi dia tidak tahu di mana menemukan roh mulia matahari atau apakah ada bahaya yang perlu dia waspadai. Kemudian, Lin Yun memasuki sebuah pintu dan menemukan dirinya berada di sebuah ruang rahasia yang terpencil. Di luar, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan penghalang yang menyusut. Bahkan para jenius dari alam yang lebih tinggi pun diusir dan dipaksa untuk menonton pertunjukan itu. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ada yang aneh dengan penghalang ini. Terlalu sulit untuk menekannya. Hanya mereka yang berada di bawah peringkat naga biru yang memiliki kesempatan. Tidak, Lin Yun masih di dalam. Ketika seseorang mengatakan itu, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka teringat kata-kata Mo Han, Chen An, dan Si Feng kepada Lin Yun setelah dia membunuh Feng Wuji. Mereka juga ingat bahwa Lin Yun tidak peduli. Apakah dia berencana untuk menghadapi 3 orang jenius dari alam yang lebih tinggi? Xian Yunzhen mulai merasa cemas ketika dia menyadari bahwa Lin Yun masih di dalam. Bahkan Chen Xuan, Liu Yun, dan yang lainnya merasa gugup. Bagaimanapun, Lin Yun telah mengungkapkan kartu trufnya ketika Mo Han, Chen An, dan Si Feng menyembunyikan kartu mereka. Ditambah lagi, mereka bertiga memiliki artefak Dao. Akan berbahaya bagi Lin Yun jika dia bertemu dengan mereka. Pada akhirnya, kultivasi Lin Yun terlalu rendah. Bagaimanapun, dia belum melalui kesengsaraannya. Pada saat ini, Mo Han, Si Feng, dan Chen An lulus ujian terakhir. Kelahiran roh mulia matahari disertai dengan banyak harta karun, kata Si Feng saat dia melangkah ke dalam ruangan. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat sebuah buah emas di tengah ruangan. Matanya berkobar karena itu adalah buah api naga yang mengandung energi spiritual api murni. Buah itu bahkan mengeluarkan energi spiritual yang membentuk garis besar seekor naga api. Tidak diragukan lagi bahwa nilai buah ini jauh lebih tinggi dari buah matahari darah yang diambil Liu Yun dari Feng Wuji.
Sepertinya merepotkan, senyum si Feng. Dia sudah berpengalaman dan tidak terburu-buru untuk mengambil buah itu. Secara bersamaan, Mo Han dan Chen An juga masuk ke ruangan yang berbeda dengan harta karun. Ruangan yang mereka masuki tidak jauh dari roh mulia matahari, jadi mereka akhirnya akan bertemu satu sama lain. Teknik bela diri keberuntungan. Tidak seperti yang lain yang menemukan harta karun di kamar mereka, Lin Yun menemukan sebuah batu giok yang memancarkan cahaya keemasan. Dari energi api yang padat di sekitar batu giok itu, dia bisa tahu bahwa itu bukan batu biasa. Mungkinkah itu teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut? Mata Lin Yun berkedip-kedip. Teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut dibagi menjadi kategori Tuan, Kekaisaran, dan Raja. Lin Yun telah memperoleh teknik bela diri keberuntungan Kekaisaran, tapi itu hanya teknik gerakan. Di jalan surgawi, teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar biasa jarang terjadi, belum lagi teknik perkawinan keberuntungan tingkat lanjut. Jika itu adalah teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut, maka Lin Yun tidak bisa membayangkan nilainya. 3 pembagian surgawi miliknya dapat bersaing dengan para jenius dari alam yang lebih tinggi dan jauh melebihi teknik tinju dan teknik gerakannya. Namun, itu masih kurang dibandingkan dengan para jenius itu. Ketika Lin Yun mengambil langkah maju, niat pedangnya mulai berdengung di dalam tubuhnya untuk memberinya peringatan. Sebuah susunan muncul di dinding saat sinar api melesat dan terjalin di udara. Meskipun Lin Yun dengan cepat mundur, dia masih tertangkap oleh sinar itu. Itu langsung membakar niat pedangnya dan merobek energi asal dan lengan bajunya. Untungnya, dia dalam keadaan waspada atau kalau tidak, dia pasti sudah tertusuk oleh sinar itu. Saya kira siapapun yang berada dalam jarak 10 meter dari slip giok akan diserang. Saya harus mengamati pengaturan susunan di dinding. Jika tidak, aku harus mengandalkan teknik gerakan atau fisikku. Lin Yun menggelengkan kepalanya karena tidak ada solusi yang bagus. Dia yakin bahwa dia bisa memblokir balok-balok itu jika dia mendorong niat pedang spiritualnya sampai batasnya, tapi itu akan melelahkan. Pada akhirnya, Lin Yun memutuskan untuk melingkari slip giok dan mengamatinya untuk mencari celah. Sesekali, dia akan mengulurkan tangan untuk menguji susunannya. Setelah setengah jam melakukan hal ini, dia mulai memahami susunannya dengan lebih baik. Susunannya tidak terbatas pada ukiran di dinding, tetapi juga berhubungan dengan tanah. Jadi, ia harus menemukan cara untuk menghindari susunan di dinding untuk mencegah situasi yang lebih buruk. Lin Yun menjadi tenang dan mencoba mencari solusinya. Saat dia akan menemukan jalan yang aman, pintu kamar tiba-tiba dibuka oleh Chen An. Chen An terkejut melihat Lin Yun. Dia terkejut karena bersaing untuk memperebutkan roh mulia matahari tidak menguntungkan bagi Lin Yun. Jika Lin Yun tidak memiliki latar belakang yang kuat, mendapatkan roh mulia matahari akan membuatnya kesulitan. Kamu benar-benar tidak takut mati. Kamu sudah menyinggung alam tulang darah, namun kamu masih ingin bersaing untuk mendapatkan roh mulia matahari. Chen An mencibir sambil mencengkeram cambuk di lengan kanannya dengan erat. Dia telah belajar dari kematian Feng Wuji dan segera mengeluarkan artefak Dao miliknya. Dengan cara ini, dia tidak akan dibatasi oleh aura pedang Lin Yun. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Lin Yun saat tatapannya tertuju pada cambuk Chen An. Enyahlah. Potongan batu giok ini milikku sekarang. Teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut jarang terjadi bahkan di alam Nethercloud. Mata Chen An bersinar dengan keserakahan dan mencibir, aku sudah mengeluarkan artefak daoku, jadi kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyingkirkanku. Lin Yun belum pernah merasakan kekuatan artefak dao, tapi dia bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Itu akan menjadi lebih menakutkan di tangan seorang jenius dari alam yang lebih tinggi. Selama Chen An mengeluarkan 70% kekuatan senjatanya, dia akan tetap tak terkalahkan di seluruh kota Flamviter. Namun, Chen An terlalu naif untuk berpikir bahwa artefak Dao bisa menghalangi Lin Yun. Bahkan jika aku tidak menggunakan pedangku, kau bukan tandinganku. Apakah kau begitu yakin bahwa aku tidak bisa menghunus pedangku jika kau memegang artefak Daomu? Tanya Lin Yun. Ketika Chen An mendengar itu, wajahnya tenggelam. Sepertinya kamu bertekad untuk bersaing denganku. Baiklah, kamu bisa mati sekarang. Cambuk di tangan Chen An meledak dengan cahaya merah saat suara desisan ular bergema di seluruh ruangan. Bab 917 mengabaikan hidup dan mati dengan satu pedang. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh ruangan saat puluhan ribu ular berbisa mendesis ke arah Lin Yun. Artefak Dao Chen An benar-benar kuat. Cahaya merah meledak saat cambuk Chen An menggeliat dan berubah menjadi ular berbisa asli.
Ketika kepala ular berbisa itu memelototi Lin Yun, dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar menghantam hatinya. Rasanya seperti ular berbisa itu akan menelannya secara utuh setiap saat. Lin Yun, apa pendapatmu tentang cambuk ular berbisa darahku? Tawa Chen An sambil melayang ke langit. Cambuk ular darah memotong udara dan mencoba menggigit jantung Lin Yun. Kekuatan serangan itu bisa dengan mudah menghancurkan seorang jenius alam jiwa surgawi jiwa pertama dari negeri matahari. Lumayan, kurasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lin Yun menghadapi artefak Dao, dia tidak panik dan memanggil pedangnya. Saat dia melakukan ini, ular berbisa itu tiba-tiba menyerang pergelangan tangannya. Kecepatan apa? Lin Yun terkejut. Dia tahu bahwa jika dia terus memanggil pedangnya, ular berbisa itu akan menggigitnya. Dengan itu, Lin Yun berhenti memanggil pedangnya dan mengedarkan jurus pedangnya. Pohon langit biru muncul di belakangnya dengan gambar naga biru abadi melingkar di sekitarnya. Kekuatan artefak Dao benar-benar mengesankan, tapi Lin Yun akhirnya berhasil menerima serangan itu secara langsung. Niat pedang spiritual. Wajah Chen An berubah. Dia terkejut karena ada sesuatu yang aneh dengan niat pedang spiritual Lin Yun. Saat cambuknya bersentuhan dengan pukulan Lin Yun, kekuatan artefak Dao telah secara langsung menghancurkan niat pedang Lin Yun. Namun, aura pedang Lin Yun terasa abadi seolah tidak akan mati. Setiap kali niat pedang Lin Yun padam, itu akan beregenerasi dalam sekejap mata. Chen An bisa menghadapi niat pedang Lin Yun dengan mengandalkan kultivasi dan artefak Dao-nya, tapi tidak mungkin baginya untuk menghancurkan Lin Yun. Tidak sopan jika aku juga tidak memberimu hadiah. Ambil ini. Mata Lin Yun bersinar dingin saat naga biru yang mendominasi terbang dengan niat pedang dan aura pedang naga biru yang abadi. Menghadapi serangan Lin Yun, Chen An mengerutkan kening sebelum dia mundur beberapa langkah dan menggunakan cambuknya untuk memusnahkan serangan itu. Tebasan pedang guntur tuan. Sebelum Chen An bisa bereaksi, Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya dan menuangkan hampir 100 sinar pedang biru ungu ke dalam serangannya. Trik yang menyedihkan. Chen An menarik cambuknya ke belakang dan menghancurkan sinar pedang yang masuk. Dengan artefak Dao di tangannya, Chen An tidak merasa tertekan menghadapi serangan semacam ini. Tapi sebelum dia bisa mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, Lin Yun mulai melepaskan serangkaian serangan, tebasan matahari. Big Bang, memecah fajar, tebasan taya, penindasan darah. Tingkat pedang tuan mungkin kurang, tapi mudah bagi Lin Yun untuk mengendalikannya. Dia mampu melepaskan 6 jurus dalam satu tarikan nafas dan mendorongnya sampai ke batasnya. Dengan itu, sosok Lin Yun mulai berkelebat di sekitar ruangan dengan segala macam fenomenanya beterbangan. Orang ini. Chen An mengutuk karena pencapaian Lin Yun dengan pedang itu terlalu menakutkan. Chen An dengan cepat membuang ide untuk melakukan serangan balik dan menuangkan energi asalnya ke dalam cambuknya. Detik berikutnya, ular berbisa merah mulai tumbuh menjadi naga besar. Lonjakan naga. Cambuk Chen An bersinar terang saat ular berbisa merah berubah menjadi naga. Dengan dorongan kekuatan yang tiba-tiba, Chen An dengan mudah menghancurkan semua fenomena Lin Yun. Kemudian, dia menyerang ke arah Lin Yun. Waktu yang tepat. Lin Yun dengan berani menghadapi naga itu saat rambutnya berkibar tertiup angin. Dominasi tertinggi. Lin Yun meraung saat fenomena sebelumnya menyerang Chen An sekali lagi. Dengan tabrakan yang sangat besar, naga merah itu tiba-tiba mulai retak. Sinar pedang Lin Yun berhasil menghentikan naga itu di jalurnya. Dalam sekejap mata, naga itu hancur dan kembali ke ukuran ular berbisa. Saat menyusut, naga itu melesat ke arah pergelangan tangan Lin Yun. Chen An tahu di mana letak keunggulannya dalam pertempuran. Dia akan mengandalkan artefak Dao miliknya untuk mencegah Lin Yun menghunus pedangnya. Dengan artefak Dao, dia bisa memanfaatkan sepenuhnya kultivasinya. Bagaimanapun juga, adegan kematian Feng Wuji masih jelas di benaknya. Orang ini terlalu merepotkan. Dia bertarung seperti seseorang yang telah melalui kesengsaraan. Aku harus bersabar dan melemahkannya perlahan-lahan. Chen An terkejut bahwa Lin Yun masih bisa melepaskan jurus yang begitu kuat. Menghadapi serangan Chen An, Lin Yun mundur dengan seni awan melonjak. Kekuatan artefak Dao terlalu menakutkan, dan dia tidak yakin bisa menghadapinya secara langsung dengan kultivasinya saat ini. Tanpa pedangnya, kelemahannya dalam kultivasi akan diperkuat. Chen An menolak untuk melepaskan Lin Yun saat cambuknya berderak di udara. Lin Yun menghindari serangan dari Chen An dan matanya berkilat karena berpikir. Kekuatan artefak Dao benar-benar menakutkan, terutama di tangan seorang jenius dari alam yang lebih tinggi. Jika dia hanya mengandalkan niat pedang spiritualnya, dia akan kalah.
Untungnya, niat pedang spiritualnya bukanlah satu-satunya yang dia andalkan. Mata Lin Yun tiba-tiba bersinar dengan kekuatan eksplosif yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi badai petir mulai beredar dengan raungan naga biru. Kemudian, tanda naga biru di dadanya bersinar terang dengan cahaya merah. Tekanan yang sangat besar menyebar saat tanda naga di tubuh Lin Yun mulai menggeliat. Dia telah mengeluarkan satu lagi kartu trufnya, 9 transformasi naga biru Dekaform. Dengan raungan, Lin Yun melayang ke langit dan melemparkan pukulan yang diselimuti petir. Menerima serangan ini secara langsung, Chen An memuntahkan seteguk darah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dengan getaran frekuensi tinggi di udara, cambuknya tidak bisa bergerak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yun memiliki metode lain untuk menangani artefak Dao miliknya. Jika mereka berada di tempat lain dengan lebih banyak ruang, tidak mungkin bagi Lin Yun untuk membatasi Chen An. Untungnya bagi Lin Yun, mereka berada di sebuah ruangan kecil. Lin Yun menyerbu seperti naga biru, yang mengejutkan Chen An. Energi asalnya hancur saat dia terkena tinju Lin Yun. Chen An tidak ragu-ragu untuk lari. Dia tahu bahwa tanpa artefak Dao miliknya, Lin Yun pasti akan menghunus pedangnya. Bahkan dalam kondisi sempurna, Chen An tidak yakin bisa menerima pedang Lin Yun secara langsung. Karena dia sudah terluka, peluangnya sangat kecil. Dengan sisa kekuatannya, Chen An melemparkan pukulan ke pintu dan pergi. Namun, dia tidak merasa lega meskipun dia keluar dari ruangan itu. Baru setelah dia merasakan kekuatan penolakan dari penghalang, dia merasa lega. Dia akan baik-baik saja jika dia berhasil pergi. Adapun pertarungannya dengan Lin Yun, dia bisa membalas dendam dengan Si Feng nanti. Tepat saat gerbang akan terbuka, Lin Yun menghunus pedangnya. Seketika, dia melepaskan Azure Lotus. Setelah dia menyarungkan pedangnya, dia berbalik untuk melihat slip giok itu. Dia tahu bahwa dia harus mengambilnya sesegera mungkin sebelum sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Bab 918 Namaku, Pedangku. Semua orang dengan cemas menunggu di luar penghalang karena mereka tahu bahwa Mo Han, Si Feng, Lin Yun, dan Chen An pada akhirnya akan bertemu satu sama lain. Mereka ingin melihat siapa yang akan tersingkir lebih dulu. Jika mereka tidak menyaksikan Lin Yun membunuh Feng Wuji, tidak ada yang akan optimis dengan peluangnya. Tapi setelah menyaksikan kekuatannya, mereka tidak akan meragukannya lagi. Sayang sekali Lin Yun mengungkapkan semua kartu trufnya. Penonton benar-benar tidak yakin apakah Lin Yun akan melangkah jauh karena 3 orang lainnya masih memiliki artefak Dao mereka. Karena Lin Yun telah menunjukkan tangannya, Mo Han, Si Feng, dan Chen An yakin untuk menggunakan artefak Dao mereka langsung. Lin Yun seharusnya meninggalkan kota bulu api ketika dia punya kesempatan. Dia benar-benar berani bersaing untuk memperebutkan roh mulia matahari. Dia sudah menyinggung alam tulang darah dengan membunuh Feng Wuji. Jika dia menyinggung alam lain yang lebih tinggi, dia akan hancur. Bahkan jika dia tidak tahu betapa menakutkannya alam yang lebih tinggi, bagaimana dia bisa bersaing dengan Mo Han, Chen An, dan Si Feng? Dia sudah mengungkapkan kartu trufnya. Jelas, kerumunan tidak berpikir Lin Yun memiliki kesempatan dalam jangka panjang. Hanya Xian Yunzhen dan Chen Qiong yang tetap diam sepanjang waktu. Orang-orang yang mengejek Lin Yun tidak akan tahu betapa menakutkannya Lin Yun tanpa menghadapinya secara langsung. Mereka semua memiliki sikap sombong dan tidak bisa menerima atau mentolerir fakta bahwa Lin Yun membunuh Feng Wuji. Lin Yun sedikit terlalu gegabah. Roh mulia matahari tidak berguna karena disegel. Satu-satunya hal yang akan dilakukannya adalah memberinya sedikit ketenaran, desah Chen Xuan. Chen Xuan tidak takut Lin Yun akan terbunuh. Menurutnya, tidak akan menjadi masalah bagi Lin Yun untuk pergi jika dia tidak bisa mendapatkan roh mulia matahari. Dia hanya berpikir Lin Yun hanya membuang-buang waktu. Bagaimanapun juga, berita tentang Feng Wuji yang terbunuh pasti akan menyebar. Pada saat itu, banyak orang akan datang mencari Lin Yun. Alam yang lebih tinggi memiliki token kehidupan yang akan menempatkan pelacak pada pembunuh mereka. Ketika token kehidupan itu hancur, seuntai kebencian akan mengalir keluar dari token itu dan menyelimuti si pembunuh. Jika alam tulang darah memiliki hal ini, Lin Yun tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi di jalan surgawi. Chen Xuan percaya bahwa Lin Yun seharusnya pergi untuk menjadi lebih kuat sebelum area terlarang Changlong terbuka. Hanya dengan begitu Lin Yun punya kesempatan. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari penghalang dan batuk seteguk darah. Wajahnya sangat pucat dan tulang rusuknya runtuh. Berdasarkan cambuk yang dipegang sosok tak sedap dipandang itu, semua orang tahu siapa dia. Jika bukan karena cambuk itu, akan sulit untuk mengenali Chen An.
Ketika kerumunan melihat Chen An, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa yang melukainya. Saya akhirnya keluar. Chen An menghela nafas lega saat dia mengatur napas. Itu Chen An. Kenapa dia yang pertama keluar? Aku ingin tahu siapa yang melukainya. Kemunculan Chen An membuat keributan dari kerumunan. Bahkan para jenius dari alam yang lebih tinggi pun terkejut. Bagaimanapun, mereka mengira Lin Yun akan tersingkir lebih dulu karena dia tidak memiliki artefak Dao. Sementara semua orang memeriksa Chen An, suara yang menghancurkan bumi menggelegar saat sinar pedang yang menyilaukan melesat keluar dari penghalang. Sinar pedang itu merobek lubang melalui penghalang, menakutkan semua penonton saat mereka dengan cepat mundur. Sialan. Mata Chen An bersinar karena terkejut saat dia menuangkan semua energi asalnya ke dalam cambuknya. Detik berikutnya, cambuk ular darah tumbuh 3000 meter. Cambuk itu melepaskan cahaya merah deras yang mengubah beberapa orang yang tidak beruntung menjadi tumpukan daging. Mata Chen An menjadi merah saat dia fokus untuk memblokir pedang. Selama dia fokus, memblokir serangan dengan artefak Dao seharusnya mudah. Bahkan jika dia tidak bisa memblokirnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertahan hidup. Selama dia masih hidup, dia punya banyak cara untuk pulih. Secara bersamaan, fenomena menakutkan yang diciptakan oleh Blood Viper Whip membuat para penonton tercengang. Apakah ini adalah kekuatan penuh seorang jenius dari alam yang lebih tinggi dengan artefak Dao? Gelombang kejut dari artefak Dao itu sendiri dapat dengan mudah membunuh para jenius dari negeri matahari. Kau hanya butuh satu pedang untuk membunuh. Kau pikir kau bisa membunuhku? Feng Wuji tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Chen An mencibir dengan percaya diri. Namun, begitu dia selesai berbicara, wajahnya menjadi serius saat garis merah muncul di dahinya. Saat sinar pedang meledak, Chen An terbelah menjadi dua. Chen An benar karena dia bisa memblokir pedang Lin Yun dengan artefak Dao. Namun, pedang Lin Yun begitu cepat sehingga merenggut nyawanya bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan kekuatan artefak Dao-nya. Chen An sudah mati tanpa dia sadari. Segera setelah Chen An meninggal, artefak Dao kembali menjadi cambuk. Semua orang terdiam karena mereka masih bisa mendengar dengungan pedang yang lemah di udara. Pada saat ini, semua orang membeku seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Beberapa lama kemudian, kerumunan akhirnya pulih. Astaga, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana ini mungkin? Apakah dia manusia? Bagaimana bisa seorang pendekar pedang dari alam yang lebih rendah begitu kuat? Dia sebenarnya hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh. Sialan. Mengapa Chen An mati? Dia jenius dari alam yang lebih tinggi seperti kita. Ditambah lagi, dia hampir berada di peringkat naga biru. Para jenius alam yang lebih tinggi tidak dapat menerima kekuatan Lin Yun. Bagaimanapun juga, alam yang lebih tinggi bertindak sesuka hati mereka tanpa mempedulikan orang lain. Dengan adanya Lin Yun, alam yang lebih tinggi kehilangan status tak terkalahkan. Ketika Lin Yun membunuh Feng Wuji, semua orang menemukan alasan untuk meremehkan kekuatan Lin Yun. Tapi kali ini, mereka tidak bisa menemukan alasan untuk kematian Chen An. Di mata Lin Yun, tidak ada yang istimewa dari alam yang lebih tinggi. Dia hanya akan menebas mereka dengan pedangnya. Hanya Xian Yunzhen dan Chen Qiong yang tahu seberapa kuat Lin Yun dan menahan diri untuk tidak mengejeknya. Tidak seperti para jenius dari alam yang lebih tinggi, para jenius dari negeri matahari meraung dengan gembira. Bahkan Liu Yun menjadi emosional saat melihat ini. Matanya memerah saat tangannya bergetar. Ini adalah anugerah seorang pendekar pedang. Aku akan menjadi pendekar pedang seperti dia suatu hari nanti. Lin Yun benar, mengapa kita tidak bisa bersaing dengan alam yang lebih tinggi? Sebagai pendekar pedang, kita tidak takut pada apapun. Angin sepoi-sepoi berhembus melewati kerumunan dan membawa niat pedang Lin Yun yang masih tersisa ke seluruh kota. Lin Yun mungkin tidak ada, tapi tindakannya menyalakan api di dada semua orang. Tiba-tiba, kerumunan orang mengingat artefak Dao Chen An, jadi mereka menatap cambuk ular berbisa. Ayo ambil cambuk ular berbisa darah. Beberapa orang melangkah maju. Mereka tidak serakah dengan artefak Dao itu karena itu milik alam awan neter. Lagi pula, jika alam awan neter tahu bahwa seseorang mengambil artefak Dao milik mereka, itu pasti akan menimbulkan masalah bagi mereka. Namun, mereka tidak ingin para kultivator dari negeri matahari mengambilnya. Tujuan mereka adalah mengambil cambuk itu dan mengembalikannya ke alam Nethercloud. Itu akan sangat membantu meningkatkan hubungan mereka dengan alam awan Nether. Namun, ketika mereka mendekati cambuk itu tiba-tiba hidup kembali dan mulai bergerak. Dengan penuh amarah, mereka menghindari cambuk itu.
Seekor kucing berdarah naga memegang cambuk itu sambil menyeringai. Ia memainkan cambuk itu sementara para jenius dari alam yang lebih tinggi memelototinya. Dari mana bajingan ini berasal? Para jenius mulai mengumpat saat mereka kehilangan kesabaran. Ketika Chen Qiong dan Xian Yunzhen melihat kucing berdarah naga, rahang mereka ternganga. Bukankah itu hewan peliharaan Lin Yun? Mengapa leluhur itu ada di sini? Chen Qiong dan Xian Yunzhen menjadi khawatir ketika 4 orang jenius dari alam yang lebih tinggi menyerbu ke arah kucing berdarah naga. Mereka ingin memberi peringatan, tapi sudah terlambat. Bab 919 Tinju Matahari Ilahi. Bunuh dia. Keempat orang jenius itu mencapai kucing berdarah naga sebelum Xian Yunzhen dan Chen Qiong sempat bersuara. Orang yang bergerak lebih dulu memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya dan meraung, "Mati." Tapi saat dia selesai berteriak, dia jatuh ke tanah dengan wajahnya yang memuntir kesakitan. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi. Pada saat seseorang melihat kucing berdarah naga itu lagi, ia sudah berada di udara sambil menyeringai dengan keganasan. Kemudian, cakarnya yang tajam melesat keluar dari cakarnya dengan kilau yang menakutkan. Awas! Para jenius yang tersisa merasakan bulu kuduk mereka merinding saat melihat cakar tajam kucing berdarah naga. Kucing itu terlalu cepat, sehingga mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, ketiga orang jenius itu memiliki bekas cakar di dada mereka dengan darah yang mengalir keluar. Untuk cakar Lil Red, energi asal yang mengelilingi para jenius itu serapuh kertas. Dengan itu, mereka bertiga jatuh ke tanah kesakitan. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak bisa bangkit. Bagaimana ini mungkin? Para jenius lain dari alam yang lebih tinggi semuanya tercengang karena Lil Red dengan mudah mengalahkan semua orang. Kemudian, Lil Red tertawa kecil dan mencuri salah satu kantong interspasial korbannya dengan kecepatan yang menyilaukan. "Bajingan, apa yang kamu coba lakukan?" Salah satu jenius yang jatuh berteriak pada Lil Red sambil mencengkeram kantong interspasialnya dengan putus asa. Namun, Lil Red hanya memberinya tamparan di wajahnya. Jenius alam yang lebih tinggi beruntung bahwa Lil Red tidak menggunakan cakarnya lagi atau dia akan kehilangan kepalanya. Setelah merebut semua kantong antar ruang, Lil Red menyaring kantong-kantong itu dengan jijik di wajahnya. Ekspresi wajah Lil Red membuat semua orang tercengang. Melihat tidak ada yang bagus di dalam kantung antar ruang, Lil Red merobek pakaian si jenius. Pada saat ini, si jenius terbaring di tanah dengan pakaian dalamnya. Kemudian, Lil Red menyeret giok dari lehernya dan melepaskannya. Astaga, dari mana kucing berdarah naga ini berasal? Ini terlalu cerdas. Haha, bukankah ini terlalu menyedihkan? Orang jenius dari alam yang lebih tinggi benar-benar dirampok oleh kucing berdarah naga. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara saat mereka melihat Lil Red melucuti keempat jenius itu hingga ke pakaian dalam mereka. Pada saat ini, Xian Yunzhen dan Chen Qiong menyadari mengapa paviliun Wanbao begitu kosong. Dengan adanya leluhur ini, akan aneh jika ada sesuatu yang tertinggal. Itu hewan peliharaan Lin Yun. Seru seseorang dengan tidak percaya. Astaga, itu benar. Aku mengenalinya dari saat Lin Yun memeras Xian Yunzhen. Begitu Lil Red dikenali, para jenius dari alam yang lebih tinggi merasakan pukulan lain pada ego mereka. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Lin Yun sudah membunuh 2 orang jenius dari alam yang lebih tinggi dan hewan peliharaannya merampok yang lain. Kembali ke dalam ruangan, Lin Yun dengan hati-hati menyarungkan pedangnya. Dia bisa mengatakan bahwa pemakaman bunga secara praktis adalah artefak Dao. Untuk saat ini, dia harus menghindari menggunakannya. Jika tidak, dia akan mengganggu peningkatannya. Pada saat ini, Lin Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar penghalang. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah pedangnya mungkin merobek penghalang. Bagaimanapun, dia mengeksekusi salah satu dari 3 pemisah surgawi. Namun, dia tidak yakin apakah dia membunuh Chen An. Kemudian lagi, dia tidak peduli karena dia fokus pada slip giok di tengah ruangan. Dia sudah memeriksa susunannya dan yakin mereka tidak akan menghalanginya. Bergerak cepat, Lin Yun muncul di depan slip giok tanpa memicu susunan apapun di dinding. Kemarilah. Mata Lin Yun berbinar saat dia meraih slip giok itu. Tinju matahari ilahi. Informasi mulai mengalir ke dalam pikiran Lin Yun saat dia meletakkan potongan batu giok itu di dahinya. Tak lama kemudian, ringkasan teknik mengalir ke dalam pikirannya. Tinju matahari ilahi diciptakan pada zaman kuno dengan mengamati matahari. Setelah mengembangkan teknik ini ke tahap yang tinggi, seseorang dapat melepaskan cahaya yang sebanding dengan matahari.
Teknik tinju ini adalah teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut, dan tingkat sebenarnya tergantung pada kultivatornya. Ini sangat berbahaya dan bisa membakarmu jika kamu tidak berhati-hati. Jika Anda tidak memiliki bakat atau keberanian, jangan berlatih ini. Lin Yun membuka matanya dan berpikir dalam-dalam tentang semua informasi yang baru saja dia terima. Teknik itu sendiri cukup menarik, terutama karena tidak disarankan bagi mereka yang tidak memiliki bakat atau keberanian. Tapi yang paling menarik baginya adalah bahwa hal itu bisa melampaui batas-batas teknik bela diri keberuntungan setelah selesai. Melampaui teknik bela diri keberuntungan tidak terbayangkan oleh Lin Yun. Saat ini, sarana terbesarnya adalah 3 pembagian surgawi yang bisa digolongkan di antara teknik bela diri penguasa tertinggi. Itu masih cukup jauh untuk mencapai teknik bela diri keberuntungan kekaisaran, tapi dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan mengandalkan niat pedangnya. Yah, aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, jadi aku bisa mengabaikan bagian itu untuk saat ini. Aku lebih penasaran dengan tingkat yang bisa aku capai dengan bakatku. Lin Yun menyimpan batu giok itu dengan ketertarikan yang mendalam di matanya. Karena teknik ini mengandalkan bakatnya, setidaknya harus mencapai tingkat teknik bela diri kekayaan kekaisaran. Tinju matahari ilahi. Wajah Lin Yun berubah tepat ketika dia hendak pergi. Teknik bela diri itu ditinggalkan oleh seseorang, yang berarti seseorang telah membuka segel pada roh mulia matahari. Jika tidak mungkin ada orang yang meninggalkan teknik kultivasi ini di alam rahasia yang diciptakan oleh roh mulia matahari. Jika itu masalahnya, Lin Yun juga punya kesempatan untuk membuka segel pada roh mulia matahari. Memikirkan hal itu membuat jantung Lin Yun mulai berdegup kencang. Waktunya untuk pergi. Lin Yun mempercepat langkahnya. Karena segelnya bisa dipecahkan, nilai roh mulia matahari benar-benar berbeda. Kamar-kamar lain di jalan setapak itu praktis kosong, yang mungkin berarti harta karun itu hanya ada di kamar pertama. Tidak heran jika Chen An begitu emosional setelah melihat teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Setengah jam kemudian, Lin Yun bisa merasakan gejolak yang berkobar yang membuat hatinya bergetar. Mengeksekusi seni awan membumbung tinggi, Lin Yun mempercepat langkahnya, sedikit lagi. Setelah bola-balik melalui lusinan ruang kosong, Lin Yun mengikuti fluktuasi ke aula yang luas. Satu-satunya yang ada di aula itu adalah lukisan-lukisan kuno yang tergantung di dinding. Pada saat ini, dia bisa melihat semua fenomena yang muncul di penghalang. Saat ini, ada burung-burung yang menyala, gagak emas, dan manusia bersayap. Ada juga raksasa yang diselimuti api keemasan dengan matahari yang megah di belakang mereka. Mungkinkah fenomena itu lahir di dalam matahari? Masuk akal karena manusia bersayap dan raksasa yang menyala terasa seperti dewa baginya. Penemuan ini begitu mencerahkan sehingga memperluas langit Lin Yun. Mengikuti terowongan, Lin Yun melihat sebuah altar hitam besar dengan api keemasan. Roh mulia matahari. Tatapan Lin Yun menjadi panas karena benda yang diselimuti api keemasan misterius itu pastilah roh mulia matahari. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak impulsif. Lin Yun tidak terburu-buru untuk bergerak, jadi dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada retakan pada lukisan di sekitarnya yang sepertinya berisi rune yang rumit. Mereka tidak terlihat seperti rune spiritual. Faktanya, Lin Yun tidak bisa mengenalinya sama sekali. Kemudian, Lin Yun melesat mengelilingi altar. Ketika dia kembali ke tempat dia memulai, dia yakin bahwa tidak ada susunan atau jebakan di dalam aula. Sepertinya tidak ada bahaya apapun, setidaknya tidak sampai seseorang menyentuh roh mulia matahari. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak mengambil langkah maju, ledakan niat membunuh mengalir deras. Pada saat ini, Si Feng sedang berjalan keluar dari terowongan di sisi berlawanan dari aula. Lin Yun, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengejar roh mulia matahari? Bab 920 Konfrontasi. Tatapan Si Feng menekankan peringatannya saat dia melepaskan niat membunuhnya. Memperingatkanku. Apa kau pikir aku peduli dengan apa yang kau katakan saat kau bahkan tidak berada di peringkat naga biru? Karena Si Feng telah mengungkapkan niat membunuhnya, Lin Yun tidak repot-repot bersikap sopan. Ditambah lagi, ini bukan pertama kalinya Si Feng mengancamnya. Tatapan Si Feng bersinar dingin dengan wajahnya menjadi jahat. Sebelum datang ke negeri matahari, dia bahkan tidak repot-repot menempatkan seseorang dari alam yang lebih rendah seperti Lin Yun di matanya. Tapi setelah Lin Yun membunuh Feng Wuji, dia menjadi sangat sombong sehingga bahkan tidak menempatkannya di matanya. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Pergilah sekarang selagi masih bisa. Si Feng berkata sambil mengedarkan kedua samudra auranya. Dia mungkin terlihat mengancam Lin Yun,
tapi diam-diam dia mengumpulkan niat membunuhnya bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Lin Yun. Menarik. Apa kau pikir aku takut padamu? Kamu pikir kamu siapa? Mata Lin Yun bersinar dengan ejekan saat dia mendarat di altar kuno dan mengulurkan tangan pada roh mulia matahari. Ketika Si Feng mendengar ini, dia langsung melepaskan niat membunuhnya. Tapi Lin Yun tidak bisa diganggu dengan Si Feng karena perhatiannya tertuju pada roh mulia matahari. Roh mulia matahari diselimuti api, yang berarti api itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, tangan Lin Yun menembus selaput api dengan mengandalkan niat pedangnya. Penampilan sebenarnya dari roh mulia matahari akhirnya terungkap. Itu adalah sepotong logam hitam seukuran kepalan tangan dengan tanda emas yang menerangi seluruh aula. Rune emas itu bersinar terang dengan aura yang kuat yang menyegel sifat asli dari logam hitam itu. Seperti yang dikatakan semua orang, itu disegel. Lin Yun langsung mengenali rune emas yang membungkus roh mulia matahari seperti rantai. Sayangnya, seorang ahli alam jiwa surgawi tidak bisa membuka segelnya. Turunkan roh mulia matahari. Karena Lin Yun mengabaikan peringatan Si Feng, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kehilangan kendali atas perasaannya, Si Feng menyerbu ke arah altar untuk menyerang Lin Yun. Lin Yun fokus untuk memecahkan selaput api di sekitar roh mulia matahari dan hanya melirik Si Feng. Si Feng mungkin musuh yang tangguh di masa lalu, tapi Lin Yun tidak punya alasan untuk takut padanya. Bahkan jika dia harus membagi perhatiannya untuk mengambil roh mulia matahari, dia tidak peduli dengan Si Feng. Bagaimanapun, kekuatan Si Feng sebanding dengan Chen An. Kamu sedang merayu kematian. Si Feng mengulurkan tangan dengan jari-jarinya dan menyerangkan sinar pedang ungu yang menyilaukan ke dada Lin Yun. Lin Yun mencibir saat melihat ini. Si Feng benar-benar naif jika dia mengira dia bisa menghentikan Lin Yun dengan aura pedang tingkat rendah. Menjentikkan jarinya, Lin Yun melepaskan aura pedang yang lebih mendominasi ke arah Si Feng. Saat sinar pedang itu berbenturan, sinar pedang ungu Si Feng langsung hancur. Niat pedang spiritual lagi. Si Feng mengutuk sambil menatap Lin Yun. Meskipun kultivasi Lin Yun lemah, dia masih bisa membatasi Si Feng. Jelas, itu membuat Si Feng merasa tidak enak. Si Feng berhenti membuang-buang waktu dan menghunus pedangnya. Tekanan dari artefak Dao mulai menyembur saat dia memotong altar menjadi dua. Tapi Lin Yun sudah mengincar artefak Dao Si Feng sejak awal. Bahkan sebelum Si Feng menghunus pedangnya, Lin Yun telah mundur dengan seni awan melonjak. Sambil mundur, dia mengupas selaput api yang menyelimuti roh mulia matahari, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Si Feng terkejut karena dia tidak pernah menyangka Lin Yun begitu cepat. Sepertinya tekanan dari artefak Dao miliknya tidak mampu membatasi Lin Yun. Karena Lin Yun mengupas api yang menutupi roh mulia matahari, Si Feng tahu dia hampir kehabisan waktu. Jika Si Feng tidak bisa menghentikannya, Lin Yun akan berhasil mengambil roh mulia matahari. Itu adalah tingkat penghinaan yang tidak bisa diterima Si Feng. Mati. Mengedarkan kedua samudera auranya pada saat yang sama, Si Feng mulai menuangkan energi asalnya ke pedangnya. Menarik. Setelah bertarung dengan Chen An, Lin Yun tidak lagi asing dengan kekuatan artefak Dao. Dia mulai menuangkan niat pedangnya ke matanya untuk menemukan kekurangan dalam serangan Si Feng. Tebasan petir, tebasan matahari, tebasan fajar, Tai Slash, penindasan darah. Lin Yun menggunakan satu tangan dengan pedang tuan dan tangan yang lain untuk membuka segel dari roh mulia matahari. Biasanya, pedang tuan tidak bisa bersaing dengan artefak Dao, tapi bisa ketika diberdayakan oleh niat pedang spiritual. Lapisan sinar pedang saling tumpang tindih dan meniadakan sebagian besar kekuatan Si Feng. Dominasi tertinggi. Mengandalkan keunggulannya dalam pencapaian pedang, Lin Yun mengejutkan lawannya. Pedang yang mendominasi tidak hanya menembus aura Si Feng, tapi bahkan meninggalkan luka di dadanya. Untungnya bagi Si Feng, Lin Yun tidak menggunakan pedangnya. Jika tidak, lukanya akan menjadi serius. Namun, fakta bahwa itu bisa menembus aura artefak Dao-nya saja sudah menakutkan. Pemakaman bunga, kau benar-benar pantas mendapatkan namamu. Sebuah suara terdengar dari sebuah terowongan saat Mo Han berjalan maju dengan tombaknya. Dari ketenangannya, terlihat jelas bahwa dia telah mengamati dalam kegelapan cukup lama. Si Feng langsung mengetahui rencana Mo Han. Dia pasti sedang menunggu Lin Yun dan Si Feng kelelahan sebelum masuk. Jelas, Mo Han tidak menyangka Lin Yun akan sekuat itu. Jika tidak, dia tidak akan keluar sepagi ini. Pikiran yang menakutkan muncul di benak Si Feng saat dia melihat sekeliling. Jika Mo Han ada di sini, di mana Chen An? Di mana Chen An?
Si Feng memandang Lin Yun saat dia mulai gemetar saat memikirkan apa yang mungkin terjadi. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Siapa yang tahu? Jawab Lin Yun dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, hidup dan mati Chen An tidak ada artinya baginya saat dia mengayunkan pedangnya. Kamu. Wajah si Feng tenggelam saat mendengar itu. Lin Yun pada dasarnya mengakui telah membunuh Chen An. Ketika Mo Han mendengar itu, senyumnya juga menghilang. Si Feng, sepertinya kita harus bekerja sama. Ekspresi Mo Han menjadi serius saat dia mencengkeram tombaknya dengan erat. Lin Yun adalah keberadaan yang benar-benar di luar perhitungannya. Siapa sangka bahwa para jenius alam yang lebih tinggi tidak akan memiliki kesempatan melawan Lin Yun. Feng Wuji meninggal dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Chen An. Paling tidak, Chen An tidak lagi berada di dalam penghalang. Jika tidak, dia akan bersaing untuk mendapatkan roh mulia matahari. Si Feng dan Mo Han tidak punya pilihan lain selain bergandengan tangan. Bagaimana kita akan membagi roh mulia matahari? Tanya si Feng. Dengan ekspresi serius, Mo Han menjawab, apakah itu benar-benar penting? Akan memalukan jika kita membiarkan anak nakal dari alam bawah ini mengambilnya. Saat si Feng dan Mo Han membentuk aliansi, selaput api yang menyelimuti roh mulia matahari akhirnya menghilang. Rune emas menerangi seluruh aula, tapi roh mulia matahari masih tertutup rapat. Di bawah cahaya keemasan, seluruh aula mulai bergetar hebat dan kekuatan penghancur dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, retakan mulai muncul di penghalang. Dengan aula bergetar hebat, si Feng dan Mo Han bisa merasakan bahwa penghalang itu akan runtuh. Ketika mereka melihat roh mulia matahari di tangan Lin Yun, mereka tidak bisa menahan amarah. Lin Yun benar-benar menerimanya. Kalian berdua sudah mati. Sekarang setelah dia mendapatkan roh mulia matahari, Lin Yun tidak lagi harus membagi perhatiannya. Dia bisa fokus untuk melawan si Feng dan Mo Han. Karena mereka begitu tidak tahu malu untuk mengeroyoknya, Lin Yun tidak keberatan menjadi sedikit kejam. Niat membunuh muncul di wajah Lin Yun saat dia bersiap untuk mewarnai langit dengan darah.